Pernahkah Anda mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, penuh makna, bahkan membuat Anda terbangun dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan? Mimpi yang seakan menyimpan pesan tersembunyi dari dunia lain? Jika iya, jangan buru-buru menceritakannya kepada siapapun. Karena tahukah Anda, tidak semua mimpi boleh dibuka kepada orang lain. Ada mimpi yang jika diceritakan justru bisa membawa petaka, memutus rezeki, atau bahkan mengundang gangguan dari dimensi halus. Jadi, mimpi apa saja yang sebaiknya tidak diumbar? Simak video ini sampai selesai, karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penyelamat Anda dari kerugian yang tidak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel spiritual dan metafisika kesayangan kita semua, Khodam Sejati, tempat di mana kita menggali rahasia tersembunyi dari alam semesta, menyingkap makna di balik kejadian-kejadian gaib, dan membahas hal-hal spiritual yang tidak banyak diketahui orang. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang mimpi-mimpi yang tidak boleh diceritakan sembarangan. Bukan karena pantangan belaka, tapi karena alasan spiritual yang sangat dalam dan menyangkut keselamatan energi diri Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, berikan komentar jika Anda pernah mengalami hal serupa, dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Khodam Sejati. Setiap like dan subscribe dari Anda adalah bentuk dukungan nyata untuk menjaga agar ilmu-ilmu kuno dan spiritual tetap hidup dan terus diwariskan. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Hari ini kita hadir bukan tanpa alasan. Kita sampai di titik ini karena semesta telah membawa kita pada pencarian makna yang lebih dalam. Bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk sadar. Bukan hanya untuk mengerti, tapi untuk terhubung. Sahabat Khodam Sejati, ketahuilah dalam dirimu ada cahaya yang tak pernah padam. Ia mungkin redup karena debu dunia. Ia mungkin tertutup oleh kabut kegelisahan. Tapi ia tidak pernah mati. Dan hari ini, saat kau memutuskan untuk mendengarkan suara batinmu, saat kau membuka ruang dalam hatimu untuk belajar dan memahami, maka cahaya itu mulai menyala kembali perlahan tapi pasti. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, entah itu rasa takut, keraguan, kegagalan, atau luka yang belum sembuh, ketahuilah bahwa semua itu bukan penghalang. Mereka adalah guru. Mereka hadir bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentuk dirimu yang baru, yang lebih tajam, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Ingatlah, kamu bukan sekadar tubuh. Kamu bukan hanya pikiran. Kamu adalah energi yang terhubung dengan alam semesta. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang penuh keajaiban. Apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu rasakan di dalam tidurmu, bukanlah hal sepele. Itu adalah bahasa jiwa. Itu adalah pesan yang dititipkan oleh alam gaib, oleh leluhur, oleh cahaya yang tidak bisa dijelaskan logika biasa. Dan kamu yang hari ini memutuskan untuk memahami makna di balik mimpi adalah jiwa yang sudah terbangun. Jiwa yang sudah siap menerima pengetahuan lama yang telah lama terlupakan. Maka katakan dalam hati, aku terbuka menerima pesan-pesan dari alam semesta. Aku percaya bahwa tidak ada mimpi yang datang tanpa sebab. Aku bersyukur karena hari ini aku diberi kesempatan untuk memahami diriku lebih dalam. Aku siap menjaga apa yang suci. Aku siap menyimpan apa yang perlu dijaga.
Aku siap untuk tumbuh, bangkit, dan berubah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Apapun pesan yang datang lewat mimpi, aku akan menyambutnya dengan hati yang hening, dengan pikiran yang jernih, dan dengan niat yang lurus. Karena aku tahu, aku sedang dipandu. Aku tidak sendiri, ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga. Ada cahaya yang tak pernah lelah menuntun. Ada khodam, ada malaikat, ada energi leluhur yang senantiasa membisikkan arah yang tepat. Bukan melalui teriakan dunia, tapi melalui mimpi yang halus. Hari ini aku siap mendengarkan. Hari ini aku siap menjaga rahasia langit yang dititipkan padaku, mimpi yang tidak boleh diceritakan sembarangan. Mimpi mendapatkan emas, uang, atau barang berharga. Mimpi ini sering membuat hati gembira. Siapa yang tidak senang bermimpi mendapat emas batangan, tumpukan uang, atau cincin berlian? Namun di balik kegembiraan itu tersembunyi pesan spiritual yang sangat penting. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, mimpi seperti ini bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pertanda bahwa semesta sedang mendekatkan rezeki kepada Anda. Tapi rezeki itu bersifat halus dan sensitif. Jika Anda menceritakan mimpi ini sembarangan, terlebih pada orang yang belum tentu tulus, energi rezeki itu bisa bocor. Iri hati orang lain bisa menjadi celah masuk energi negatif yang memblokir jalan rezeki Anda. Bahkan dalam pandangan spiritual, ada makhluk halus yang ikut mengintip mimpi manusia. Ketika Anda menceritakan mimpi tentang kekayaan, mereka bisa tertarik, ikut campur, bahkan merebut energi itu dari Anda. Jadi simpan mimpi ini dalam hati. Kalaupun ingin berbagi, cukup bisikan dalam doa, bukan di hadapan orang banyak. Kedua, mimpi bertemu leluhur atau orang yang sudah meninggal. Ini adalah jenis mimpi yang sangat dalam dan penuh makna. Pernahkah Anda bermimpi bertemu ayah, ibu, kakek, nenek, atau seseorang yang sudah lama meninggal? Bahkan seseorang yang tak Anda kenal tapi terasa akrab. Jangan anggap remeh. Mereka bisa saja membawa pesan penting, peringatan, nasihat, atau doa yang belum selesai. Dalam dunia spiritual, ini disebut komunikasi roh. Tapi mengapa mimpi seperti ini tidak boleh diceritakan? Karena sifatnya sangat pribadi dan sakral. Bila diceritakan sembarangan, maknanya bisa hilang. Simbol-simbol dalam mimpi bisa ditafsirkan keliru oleh orang lain, sehingga pesan dari arwah menjadi kabur, bahkan bisa mengundang roh-roh lain yang bukan bagian dari mimpi. Yang lebih berbahaya, ketika pesan itu dianggap main-main oleh pendengar, bisa memutus sambungan energi spiritual Anda dengan alam arwah. Ingat, mimpi seperti ini bukan sekadar interaksi. Ia adalah jembatan antar dimensi. Jaga dan hormatilah 3. Mimpi. Menemukan pusaka, keris, atau kayu sakti. Jika Anda pernah bermimpi menemukan keris, tombak, batu mustika, atau bahkan sepotong kayu yang terasa bertenaga, jangan anggap itu mimpi biasa. Mimpi ini sering menandakan bahwa Anda sedang dititipi energi besar, baik itu dari leluhur, dari penjaga alam gaib, atau dari dimensi lain yang sedang melirik Anda. Tapi berhati-hatilah, menceritakan mimpi seperti ini sama saja dengan menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Makhluk halus dari berbagai penjuru bisa tertarik. Apalagi jika pusaka dalam mimpi itu memang ada penunggunya. Anda bisa dikunjungi, diganggu, atau bahkan diuji dengan kejadian-kejadian ganjil dalam kehidupan nyata. Dan bukan hanya makhluk halus yang bisa terusik, manusia pun bisa tergoda.
iri, sirik, dan bahkan melakukan hal-hal negatif untuk merebut apa yang mereka bayangkan Anda miliki. Karena itu, simpan mimpi seperti ini dalam keheningan. Biarkan maknanya berkembang seiring waktu. Bila perlu, konsultasikan kepada orang bijak atau guru spiritual yang terpercaya Ponspat. Mimpi melihat diri sendiri meninggal. Ini salah satu mimpi yang paling mengagetkan. Banyak orang terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan rasa takut luar biasa. Namun, dalam ilmu spiritual, mimpi ini bukanlah pertanda kematian fisik. Justru sebaliknya, ia adalah simbol peralihan. Kematian dalam mimpi seringkali berarti bahwa bagian lama dari diri Anda sedang mati agar yang baru bisa tumbuh. Itu bisa berarti transformasi spiritual, pembersihan batin, atau tanda bahwa Anda akan naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Namun, jangan ceritakan mimpi ini sembarangan, karena tidak semua orang mengerti maknanya. Banyak yang justru menakuti, menambah kecemasan, atau menyebarkan ketakutan kolektif yang malah menghambat proses perubahan Anda. Perjalanan batin itu suci, dan salah satu kuncinya adalah kesenyapan. Jangan biarkan ego atau rasa ingin dipahami mengganggu prosesnya. 5. Mimpi bertemu tokoh suci atau makhluk cahaya. Jika Anda pernah bermimpi bertemu sosok bercahaya, wali Allah, nabi, atau makhluk agung dengan aura damai, itu adalah anugerah langka. Mimpi seperti ini datang bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga. Ia adalah panggilan, ujian, dan berkah sekaligus. Namun, ingat ini baik-baik. Semakin banyak Anda menceritakan mimpi ini, semakin berkurang keberkahannya, layaknya air dalam kendi suci. Jika terus dituang kemana-mana, lama-lama akan habis. Makhluk cahaya datang hanya pada jiwa yang bersih dan hati yang siap. Mereka menyampaikan pesan dalam simbol dan rasa, bukan untuk ditukar tepuk tangan atau pengakuan. Maka jagalah mimpi ini, jadikan bekal pribadi, resapi dalam doa. Dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya di dalam jiwa Anda, bukan sebagai bahan cerita di luar sana. Sahabat Kodam sejati, setelah mendengarkan penjelasan tadi, semoga hati dan pikiran kita menjadi lebih terbuka. Bahwa tidak semua hal boleh diumbar, tidak semua mimpi pantas diceritakan, bahkan meskipun kepada orang-orang yang kita percayai sekalipun. Mimpi adalah bahasa jiwa. Ia berbicara dengan simbol. Ia menyampaikan pesan, tapi bukan untuk diumbar ke sembarang telinga. Sebab tak semua orang bisa memahami. Tak semua orang memiliki niat yang baik, dan tak semua orang bisa menjaga rahasia yang dititipkan dari langit. Apa yang kamu alami di balik tidurmu bisa jadi adalah panggilan spiritual. Bisa jadi adalah firasat dari Tuhan. Bisa jadi adalah peringatan, petunjuk, atau bahkan mandat. Dan semua itu hanya bisa dijaga dengan diam, hening, dan ketenangan batin. Ketika engkau menyimpan mimpi dalam diam, sesungguhnya engkau sedang menjaga pintu takdir. Engkau sedang menjaga getaran spiritual agar tetap suci. Karena begitu rahasia itu diumbar sembarangan, maka akan ada campur tangan energi luar. Bisa dari orang yang iri, dari jin yang mendengar, bahkan dari gelombang negatif yang mengacaukan makna sejati mimpi itu sendiri. Maka mulai sekarang, jangan mudah menceritakan mimpi yang bersifat sakral. Jika engkau bermimpi, melihat cahaya, bertemu ulama besar, mendapatkan sesuatu yang bercahaya, melihat kematian diri sendiri, bertemu nabi, atau mendapatkan wejangan dalam tidur, simpanlah itu dalam keheningan. Tuliskan, renungkan, mohon petunjuk pada Allah. Tapi jangan buru-buru menceritakan kepada orang lain, apalagi mencari tafsir di tempat yang salah. Dan jangan lupa
bahwa Allah tidak pernah bermain-main saat mengirimkan pesan kepada hambanya. Tidak ada mimpi yang benar-benar kebetulan, tidak ada isyarat yang hadir tanpa maksud. Semua itu menyimpan makna, bahkan jika kita belum mampu memahaminya sekarang. Biarkan waktu yang menjelaskan, biarkan doa yang membuka jalan. Dan jika suatu saat engkau merasa bingung dengan arti mimpi yang datang terus-menerus, datanglah ke tempat yang tepat. Datanglah bukan untuk pamer, bukan untuk bangga, tapi untuk belajar dan mencari bimbingan spiritual dengan penuh kerendahan hati. Sahabat Khodam sejati, perjalanan spiritual itu bukan tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tapi seberapa tulus kita menjaga, seberapa hening kita menerima, dan seberapa ikhlas kita merawat rahasia yang Tuhan titipkan hanya kepada kita. Semoga setiap mimpi yang datang kepadamu membawa berkah. Semoga setiap pesan yang kau simpan menjadi jalan terang bagi hidupmu. Dan semoga Allah selalu menjaga langkah kita agar tidak sembarangan berbicara, tidak tergesa-gesa bertindak, dan senantiasa diberi kebijaksanaan dalam membaca tanda-tanda gaib yang hadir di alam mimpi. Jangan lupa untuk terus menyimak video-video dari channel Khodam Sejati, karena disinilah kamu akan menemukan pengetahuan kuno yang dibangkitkan kembali demi membuka tabir rahasia diri, alam semesta, dan takdir kehidupan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahasia jiwa dari Khodam Sejati.